Perkembangan motorik anak. Pentingnya peran ikut serta orang tua dalam memberi stimulus perkembangan motorik anak-anaknya. Apa itu perkembangan motorik? Secara umum, perkembangan motorik ialah pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, motorik kasar dan motorik halus. Mari kita ke motorik kasar. Motorik kasar. Gerak motorik kasar, gerak anggota badan secara kasar atau keras. Contoh perkembangan motorik kasar anak dalam bermain yaitu bermain sepak bola, bermain hula hoop, dan bermain lompat tali. Selanjutnya, kita ke motorik halus. Motorik halus. Jika motorik kasar melibatkan anggota badan secara kasar atau keras, maka motorik halus lebih melibatkan otot dan syaraf yang jauh lebih kecil dan mendetail, serta lebih membutuhkan konsentrasi. Contoh perkembangan motorik halus anak dalam beraktivitas: melukis, bermain bongkar pasang balok, menyisir rambut. Mengapa perkembangan motorik anak harus dibimbing? Ada 4 aspek yang mendapat manfaat jika perkembangan motorik anak tersebut baik. Aspek emosional, aspek kognitif, aspek sosial, aspek fisiologis. Aspek emosional. Untuk aspek emosional, anak dengan kemampuan motorik yang baik akan memiliki rasa percaya diri yang besar. Aspek kognitif. Kemampuan motorik yang baik juga bermanfaat bagi perkembangan otak dan mental anak. Aspek sosial. Jika perkembangan motoriknya baik, anak akan lebih mudah diterima di masyarakat dan berbaur dengan teman seusianya. Aspek fisiologis. Jika kemampuan perkembangan motoriknya baik, juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi sang anak. Beberapa tanda anak mengalami keterlambatan motorik. Anak belum bisa berguling di usia 6-8 bulan. Anak belum bisa merangkak di usia 12-15 bulan. Anak belum bisa berjalan hingga di usia 18-20 bulan. Cara menangani perkembangan motor anak yang mengalami keterlambatan. Sebelum menentukan terapi apa yang paling tepat, langkah pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mencari tahu penyebabnya kenapa anak bisa mengalami keterlambatan perkembangan motorik. Konsultasikan dengan dokter spesialis anak untuk mengetahui penyebab utamanya supaya lebih pasti kenapa sang anak bisa sampai mengalami keterlambatan motorik. Apakah karena adanya kerusakan pada otak, kelainan anatomi tubuh, ataupun kurang gizi? Setelah diperiksa dan penyebab keterlambatan motoriknya tidak disebabkan oleh penyakit tersebut, langkah selanjutnya, orang tua bisa langsung memberikan stimulus atau dorongan dengan saran dan arahan dari dokter spesialis anak. Sebagai orang tua, sudah seharusnya memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Dalam perkembangan motorik, ada anak yang memiliki kemampuan motorik yang baik, tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan. Info lebih lanjut, hubungi dokter spesialis anak.